Baina surah wa rukbah antara pusar dan lutut itu bukan berarti pusar lutut di depan saja ya, sekeliling belakang juga Pak. Jadi sekelilingnya termasuk bokong juga, itu tidak boleh di apa lamsuk di cabak-cabak, ya boleh. Baik jalan di depan, pinggir, belakang, gigir itu tidak diperbolehkan karena sekeliling surah warukbah, antara surah warukbah itu tidak diperkenankan disentuh dengan tanpa penghalang ketika perempuannya dalam keadaan haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Permintaan dari para hadirin untuk melanjutkan pengajian yang akan dikaji, yaitu adalah tentang masalah haid. Sebagaimana yang telah dulu pernah dibahas tentang minimal haid, maksimal haid, usia minimal haid dan lain sebagainya. Sekarang juga berlanjut tentang masalah haid. Haid yang akan dibahas ini masih belum ke arah haid yang melewati batas maksimal, melewati batas 15 hari. Masih dalam ruang lingkup haid yang normal. Sebelumnya marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu jeung haram bil haidi kalawan sebab haid naon asyratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji salat, wa tawafu jeung kadua tawaf, wa masul mushafi jeung katilu nyabak mushaf, wa hamluhu jeung kaopat mawa mushaf, wa lubsu jeung kalimat cicing fil masjidi di masjid, wa qiraatul qur'ani jeung kagenep maca Al-Qur'an, wa shaumu jeung katujuh puasa, wa talaqu jeung kadalapan talak, wal mururu jeung kasalapan lewat fil masjidi di masjid in khafat lamun sieun si eta awewe talwis tahu kana netesna eta getih, wal istimta'u jeung ngalap seseneng bima kalawan perkara baina surati antara udel warukbati jeung tengkul. Pembahasan kali ini adalah tentang keharaman apa saja yang diharamkan bagi orang yang perempuan yang sedang haid. Perempuan yang sedang haid haram yang pertama adalah sholat. Tidak boleh, haram hukumnya bagi perempuan melakukan sholat. Di samping haram juga tidak wajib untuk diqodho. Haram dan tidak wajib untuk diqodho. Dan nanti pembahasan tentang ada sholat yang wajib diqodho dalam haid itu nanti di depan pembahasannya. Intinya bagi orang yang haid sholat haram juga tidak wajib diqodho. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah salah satu rukun dari ibadah haji. Itu tawafnya nanti diharamkan bagi orang yang haid. Wa masul mushafi, dan ketiga adalah memegang mushaf.
mushaf itu Al-Quran atau cuman satu ayat atau satu lembar saja itu sudah termasuk mushaf. Jadi diharamkan memegang mushaf. Itu nomor yang ketiga. Yang keempat, membawa mushaf. Yang tadi itu cuma dipegang, umpama di sini Al-Quran dipegang itu haram, dibawa juga haram. Dibawa itu umpama begini. Nah ini dibawa. Dibawa juga haram. Lalu selanjutnya walubsu fil masjidi, diam di masjid. Yang keempat, diam di masjid. Bagi orang yang haid tidak diperbolehkan diam di masjid. Wa qiraatul Qur'ani, dan kelima diharamkan juga bagi orang yang haid membaca Al-Qur'an. Ini perbedaan antara orang yang batal wudu sama orang yang haid, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Bagi orang yang batal wudunya masih diperbolehkan membaca Al-Quran, walaupun tidak boleh megang Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tapi bagi orang yang wudu tidak punya wudu tetap diperbolehkan membaca Al-Quran. Tapi bagi orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Yang keenam, puasa. Haram bagi orang yang haid puasa. Namun setelah nanti suci habis lebaran wajib diqodho. Kalau sholat tadi tidak wajib diqodho, kalau puasa wajib diqodho. Namun ada keterangan bahwa diharamkannya puasa bukan berarti diharamkan untuk tidak makan, artinya wajib makan, tidak ada. Jadi tidak ada kewajiban makan ketika orang haid itu dalam bulan puasa. Orang haid itu tidak wajib untuk makan. Yang tidak boleh puasa tapi bukan berarti wajib makan, paham tak? Tetap diperbolehkan tidak makan asal jangan diniatkan puasa. Ya, maksudnya tidak boleh puasa, tidak boleh menahan lapar dan menahan haus dengan niat puasa. Itu maksudnya. Watolaku dan seterusnya berarti berapa? Salat, tawaf, mushaf, amluhu, walum masjid, qira'atan. Yang ketujuh adalah haram dicerai. Cerai bagi orang yang haid haram, bahkan termasuk dosa besar ketika perempuannya dalam keadaan haid. Yang kedelapan wal mururu, yang kesembilan wal mururu fil masjid, lewat di masjid. In khofat talwisau, kalau memang khawatir netes. Nah kalau tadi itu diem di masjid, sekarang diharamkan juga bagi orang yang haid itu melewati masjid. Lewat itu masuk jalan A, keluar jalan B, itu namanya lewat. Nah, lewat itu tidak diperbolehkan bila mana dikhawatirkan akan tembus dan netes darah haidnya itu ke masjid. Kalau memang tidak khawatir bahwa pembalutnya itu memang pembalut yang mahal, sampai-sampai yakin bahwa ketika melewati masjid tidak akan menetes, itu tetap diperbolehkan lewat di masjid. Yang tidak diperbolehkan adalah lewat masjid ketika khawatir akan darahnya itu akan menetes. Yang terakhir, nah ini yang terakhir. Wal istimta'u bima baina surati war rukbah. Bersenang-senang bersama laki-lakinya antara pusar dan lutut. Di sini perlu diperinci bahwa perjelas, soalnya kalau tidak diperjelas kurang jelas. Biwat in sawa'un kanat bihailin amla.
Kalau memang istimta tadi itu dengan wati itu jima, baik itu nanti dengan penghalang ataupun tidak, itu tetap tidak diperbolehkan. Jima walaupun menggunakan umpama penghalang, pakai sarung atau pakai penutup, itu tetap dia diperbolehkan kalau memang jima. Wa bi ghairi haitsu la haila wala buda wa bi ghairi haitsu la haila. Dan kalau tidak jima, cuman bersenang-senang doang, itu tidak boleh kalau memang tanpa ada penghalang. Kalau senang-senang doang, jadi cuman senang-senang doang. Kalau memang senang-senangnya tanpa jima, kalau menggunakan penghalang itu masih diperbolehkan. Jadi pakai sarung tangan masih diperbolehkan untuk menyentuh daerah tersebut. Bina baina surah warukbah. Tapi kalau tanpa penghalang itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kalau jima baik pakai penghalang ataupun tidak itu tetap tidak diperbolehkan. Di sini bisa dipahami. Oh, masih kurang jelas. Walhasil anna badanul mar'ah alal haidi binisbati ilal istimal wal mubasyarah ala qismain. Ahaduma ma baina surah wa rukbah. Wa yahrumu ala rajul al mubasyarah fi mutlaqan. Sawaun kanat biwatin au bilamsin. Kesimpulannya, ini kesimpulan dari istimta tadi, bahwa bagi seorang laki-laki itu haram mubasyarah itu bersentuhan kulit antara antara laki-laki dan istrinya, haram bersentuhan kulit antara pusar dan lutut, baik itu dengan jima ataupun tidak dengan jima, itu kalau memang bersentuhan kulit. Bi khilafil istimta bi ghairihi ma kana zarin bi syahwatin. Itu tadi itu walaupun tanpa adanya syahwat. Jadi tanpa syahwat pun ketika memegang dengan tanpa penghalang itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau tanpa adanya sentuhan antara pusar dan lutut, cuman melihat antara pusar dan lutut saja, walaupun dengan syahwat itu tidak diharamkan. Jadi tetap boleh, cuman lihat-lihat doang. Tapi bolehnya nanti nggak bukan boleh berarti mubah ya, tapi nanti ada makruh di situ tuh. Kalau melihat itunya tuh. Tapi maksudnya tidak haram, tidak haram. Tidak haram. Wa amal mubasyarah fauqaha. Nah, kalau yang disentuhnya itu di luar dari batasan baina surah wa rukbah, yang disentuh cuma pipi, kaki umpamanya, itu tidak diharamkan. Wa yahrumu 'alal mar'ah wa hiya haid an tubashiru ar-rajul bima baina surratiha wa rukbatiha. Bagi seorang perempuannya pun diharamkan menyentuhkan. Berarti tadi mah perbuatan laki-laki menyentuh perempuan. Laki-laki tidak boleh menyentuh kulit perempuan antara pusar dan lutut. Dan bagi perempuan pun haram menyentuhkan bagian lutut dan antara bagian pusar dan lutut ke kulit laki-laki bagian manapun gitu. Paham? Sampai ini pahamnya. Jadi perempuannya yang menyodorkan diri itu tidak diperbolehkan bagi perempuan menyodorkan diri kulit di antara pusar dan lututnya ke kulitnya laki-laki bagian manapun gitu. Paham ya? Paham. Jadi itulah inti dari istimta tadi, bersenang-senang
di antara pusar dan lutut. Jadi selama masih ada penghalang itu tetap diperbolehkan. Jadi kalau mau ini tetap harus menggunakan penghalang. Wa mimma yahrumu 'alal haid at-thaharah lil hadas. Di antara perkara yang diharamkan orang yang haid adalah di luar yang tadi, yaitu at-thaharah lil hadas, bersuci untuk menghilangkan hadas. Itu tidak boleh. Bagi orang yang masih dalam keadaan haid, kok wudu diniati untuk bersuci, ya, padahal dia sedang keadaan haid, itu tidak diperbolehkan. Faslun wallahu alam bishawab. Enggak, itu tadi perkara 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang haid. Yang pertama tadi naon? Sholat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga pohodei, menyentuh Al-Quran. Keempat membawa Al-Quran. 5 naon tadi? Diam di masjid. 6 membaca Al-Quran. 7 puasa. 8 tolak. 9 tolak itu cerai. 9 lewat di masjid. 10 bersenang-senang antara pusar dan lutut. Mangga barangkali ada yang apa cukup aja sudah, nggak usah ditanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Abdul Majid, pertanyaannya begini, misalkan seorang haid yang nggak boleh membaca Al-Quran ya, terus bacaan la ilaha illallah itu termasuk Al-Quran nggak gitu? Nah, kalau memang termasuk Al-Quran, bolehkah ketika seorang haid itu membaca la ilaha illallah dengan diniati dzikir gitu? Tapi di satu sisi bacaan la ilaha illallah itu termasuk dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapinya gitu? Apakah dibolehkan atau enggak gitu kan? Misalkan selain la ilaha illallah gitu kan ada bismillah gitu kan. Bismillah aja, atau mungkin alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah dan sejenisnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dong Ki. Tadi dikatakan bahwa yang haid itu haram tolak atau talak. Sedangkan kalau memang talak itu biasanya proses waktu di pengadilan. Nah, pertanyaannya apakah hanya talak? Terus untuk ijab qabul, menikah pada saat haid dibolehkan apa diharamkan? Sedangkan nikah itu biasanya tanggal sudah ditentukan, hari sudah ditentukan. Nah, tiba-tiba haid, apakah pernikahan itu harus dibatalkan? Kan seperti itu jika memang nikah pada saat haid itu diharamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lainnya? Rizky. Boleh mendekat saudara Rizky di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Pak Kiai menyikapi tadi pertanyaan yang pertama dari Kang Muslih, ketika wanita haid itu kan dilarang membaca Al-Quran. Semisal keseharian misalkan sebelum makan gitu kan sudah terbiasa membaca Bismillah, atau ketika naik kendaraan, terus ketika mendapat musibah membaca Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu haram enggak gitu kan? Boleh apa enggak? Terus, kalau misalkan boleh, apakah ada dalilnya gitu? Maksudnya itu makhotnya Bang, makhotnya ada halaman berapa, kitab apa, halaman berapa gitu katanya. Terima kasih sudah mau bertanya ya, berarti memperhatikan berarti kalau bertanya. Untuk pertanyaan Bapak Musli dan Bapak Rizky itu sama-sama menyudutkan, sebetulnya menyudutkan saya selaku padahal sudah tahu, cuman ngetes. Iya. Begini, dengerin. Bagi orang yang haid atau orang yang sedang nifas, haram membaca Al-Quran. Itu adalah keterangan awalnya. Namun ada pengecualian-pengecualian, diantaranya adalah bacaannya itu berniat zikir, berdoa, mencari barokah, atau juga untuk hafalan. Khawatir ini bagi orang yang hafid, terkadang waktu 7 hari ketika tidak digolang akan kehilangan hafalannya. Maka supaya tidak lupa, maka diulang-ulang lagi. Nah, itu membaca tatkala khawatir lupa, bila tidak bila tidak dideres nanti khawatir lupa, maka tetap diperbolehkan bagi orang yang haid membaca Al-Quran dari hal-hal yang tadi, yaitu yang pertama diniati zikir, bukan niat membaca Al-Quran seperti tadi baca la ilaha illallah, baca basmalah sebelum makan dan lain sebagainya untuk tabarukan ataupun untuk zikir, itu diperbolehkan. Atau juga benar-benar gelondongan Al-Quran tapi niatnya adalah khawatir jika tidak diulang-ulang baca akan menyebabkan lupa, itu juga diperbolehkan. Keterangan di A'anatul Thalibin, coba dibuka halaman 114, Al-Bajuri juz 1 halaman 116 dan 114, juga Bughyatul Mustarsyidin halaman 26. Kalau tidak punya kitabnya, di rumah saya di kardus insya Allah ada. Kalau dibaca, saya enggak ini ya. Sebetulnya hal-hal yang gini enggak usah dalil ya. Ini udah ini aja udah. Oh iya. Terus ya, pertanyaan selanjutnya itu tadi siapa tadi? Bakhtiar, apa tadi Bakhtiar? Tentang ya. Dalam tadi kan keterangan awalnya adalah haram talak, itu haram cerai bagi orang perempuan. Haram dicerai atau haram meminta cerai bagi perempuan yang haid. Bagi orang perempuan yang haid, laki-lakinya haram mentalak. Mentalak itu gini ya, cerai itu memang kan ada proses. Tapi ketika si suami sudah mengatakan kamu saya cerai, itu dalam hukum sudah cerai, walaupun di pengadilan belum belum masuk, belum resmi diceraikan gitu. Tapi secara hukum itu sudah bukan istri kamu lagi. Itu
kecuali nanti kamu dirujuk kembali. Tapi secara hukum dia sudah dicerai gitu. Sehingga ketika mengatakan suaminya, kamu saya cerai sekarang, itu udah jadi cerai. Itu. Nah, ada pertanyaannya adalah kalau menikah bagaimana? Setahu saya ini masih setahu saya nggak tahu kalau ada keterangan. Setahu saya dalam bab haid itu tidak ada keharaman nikah ketika perempuannya dalam keadaan haid. Tuh, setahu saya tapi ya. Tapi barangkali Ustadz Ayib punya keterangan yang lain. Mungkin kami masih sepakat dalam hal tersebut bahwa ketika nikah tidak termasuk golongan 10 yang diharamkan tadi, berarti nikah tetap diperbolehkan walaupun perempuannya sedang dalam keadaan haid. Tuh. Terima kasih. Barangkali dicukupkan saja Pak Kasaman. Yang dari Zimbabwe nggak ada yang bertanya. Cukup ya. Itu ada pertanyaan dari Maroko. Baina surah warukbah tuh kan katanya itu di depan, termasuk belakang. Waduh, alhamdulillah. Dari siapa? Ini perlu disebutkan di sini. Alhamdulillah kita kedatangan jaburan dari Wonderstein. Beberapa Sukro dan kawan-kawan. Kembali kita ke tadi masalah tadi, baina surah warukbah itu maksudnya bagaimana? Baina surah warukbah antara pusar dan lutut itu bukan berarti pusar lutut di depan saja ya, sekeliling belakang juga Pak. Jadi sekelilingnya termasuk bokong juga, itu tidak boleh di lamsuk di cabak-cabak, ya boleh. Baik jalan di depan, pinggir, belakang, gigir itu tidak diperbolehkan. Karena sekeliling surah warukbah, antara surah warukbah itu tidak diperkenankan disentuh dengan tanpa penghalang ketika perempuannya dalam keadaan haid. Itu cukup ya. Alhamdulillah. Pengajian ada barangkali Pak Muslim mau dilanjutkan? Nanti terlalu malam. Cukupkan saja pengajian pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.